Ini melampaui logika sehari-hari, namun bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara rasional dan ilmiah dari sudut pandang spiritual tingkat tinggi yang telah dipelajari, diteliti, dan diamati oleh para master, guru besar spiritual, dan pengkaji kesadaran selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam fase ini, sang jiwa tidak hanya menyatu dengan frekuensi energi yang lebih tinggi, namun juga mulai mengaktifkan apa yang disebut sebagai kode-kode rahasia leluhur. Kode ini bukan sekadar simbol atau mantra, melainkan bentuk informasi yang dikirim dalam bentuk gelombang, cahaya, dan frekuensi yang langsung terunduh ke dalam kesadaran sang jiwa terpilih. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam tubuh manusia, terutama dalam DNA, tidak hanya tersimpan informasi biologis tentang warna kulit, bentuk wajah, dan sifat fisik lainnya. Namun juga tersimpan memori spiritual dan genetik dari seluruh garis leluhur, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lebih dari 90% dari materi DNA manusia dianggap sebagai junk DNA, bagian yang belum diketahui fungsinya secara ilmiah. Namun, dalam kajian spiritual dan sains kuantum, bagian inilah yang menyimpan kunci ke berbagai kemampuan suprarasional, termasuk warisan energi leluhur. Saat sang jiwa mulai mengaktifkan kesadarannya dan menjalani disiplin spiritual, entah melalui meditasi, laku tapa, afirmasi mendalam, penyelarasan frekuensi pikiran dan perasaan, atau tindakan-tindakan nyata yang sejajar dengan hukum-hukum alam semesta, maka lapisan-lapisan DNA non-aktif itu mulai terbuka. Disinilah para leluhur yang telah lama mati, bahkan ribuan tahun silam, mulai menunjukkan kehadirannya, bukan sebagai sosok fisik, melainkan sebagai kesadaran murni yang meresonansi melalui medan energi sang keturunan. Perlu dipahami, waktu secara fisik hanyalah ilusi dalam dimensi ketiga. Dalam dimensi kesadaran, tidak ada batasan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka, apa yang kita sebut leluhur dari ribuan tahun silam, sejatinya masih eksis sebagai kesadaran yang hidup dan aktif dalam medan energi universal. Mereka tidak hidup dalam bentuk tubuh jasmani, tetapi mereka hidup sebagai gelombang informasi yang terus bergetar dalam kesadaran kolektif keturunannya. Lalu mengapa para leluhur ini memilih kembali mempengaruhi kehidupan keturunannya sekarang? Jawabannya sangat mendalam, karena jiwa-jiwa tertentu dipilih untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai oleh garis darahnya. Di dunia spiritual dikenal hukum keterhubungan jiwa dan karma lintas generasi. Ketika sebuah keluarga, suku, atau bangsa memiliki luka, trauma, atau bahkan misi besar yang belum tercapai, maka akan lahir satu atau beberapa jiwa yang dibangkitkan untuk menyelesaikannya. Jiwa-jiwa ini tidak lahir secara acak. Mereka lahir dengan tanda-tanda sensitivitas tinggi, kematangan emosi sejak dini, dan pencarian makna hidup yang luar biasa intens. Inilah yang disebut sebagai jiwa terpilih. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi garis keturunannya dan bahkan peradaban. Para leluhur hadir bukan untuk mengendalikan, melainkan membimbing dari ruang tak kasat mata. Mereka menyatu melalui intuisi sang jiwa terpilih, lewat mimpi, dorongan batin yang kuat, bahkan peristiwa-peristiwa aneh yang seolah kebetulan. Padahal semuanya adalah kode-kode terstruktur. Kode-kode ini muncul dalam berbagai bentuk. Sebagai perasaan bahwa waktunya telah tiba. Sebagai penglihatan batin akan simbol-simbol kuno. Sebagai kebangkitan kemampuan spiritual yang sebelumnya tidak dimiliki. Sebagai kerinduan mendalam akan sesuatu yang tidak diketahui, atau bahkan sebagai rasa sakit emosional yang dalam yang tidak bisa dijelaskan secara medis.
karena itu adalah luka kolektif dari para leluhur yang sedang minta disembuhkan lewat tubuh dan jiwa keturunannya. Fenomena ini bukan mitos, melainkan fakta spiritual yang bisa diamati secara ilmiah melalui ilmu epigenetika spiritual. Sebuah bidang yang mempelajari bagaimana memori trauma dan kekuatan spiritual leluhur bisa diturunkan secara turun-temurun, bukan hanya dalam gen, tetapi dalam pola energi elektromagnetik di dalam tubuh manusia. Para ilmuwan seperti Bruce Lipton telah membuka tabir bagaimana keyakinan, memori emosional, bahkan luka batin bisa diwariskan secara biologis dan psikologis. Namun dalam ranah spiritual tingkat tinggi, yang diwariskan bukan hanya luka, tetapi juga berkah, ilmu, kekuatan, dan koneksi ilahi yang dulu pernah dimiliki oleh para leluhur yang agung. Leluhur yang dipenuhi cahaya spiritual tinggi, bahkan jika mereka hidup ribuan tahun lalu, masih dapat memancarkan pengaruhnya saat ini. Mereka akan hadir kembali bukan sebagai arwah yang gentayangan, melainkan sebagai gelombang informasi yang hidup dalam ruang kuantum, menunggu sang jiwa terpilih yang siap menerima tugasnya. Tujuan para leluhur bukanlah untuk dikenang sebagai cerita masa lalu, tetapi untuk menghidupkan kembali misi spiritual mereka melalui sang jiwa terpilih yang sekarang hidup. Mereka ingin memastikan bahwa warisan ilahi mereka tidak hilang, bahwa kekuatan pengetahuan yang dulu pernah dibungkam kini bisa muncul kembali lewat mulut, tangan, dan hati dari keturunan yang telah disiapkan selama ratusan tahun. Inti dari semua ini adalah panggilan. Panggilan untuk menyembuhkan, untuk melanjutkan, untuk membebaskan, dan untuk menghidupkan kembali warisan cahaya yang dulu nyaris padam. Jiwa terpilih tidak akan pernah merasa puas dengan hidup biasa-biasa saja, karena dalam darahnya mengalir jutaan doa, harapan, dan kekuatan dari mereka yang telah lebih dulu berjalan di dunia ini. Maka ketika jiwa terpilih itu akhirnya sadar akan panggilannya dan bersedia menjalaninya, maka energi ilahi dari leluhurnya akan menyatu sepenuhnya dengan dirinya, memberinya penglihatan batin, kekuatan intuisi, perlindungan supranatural, dan bimbingan yang melampaui batas waktu. Ia akan menerima kode, ia akan menjalani transformasi, dan ia akan menjadi alat hidup dari kehendak leluhur yang agung serta sang sumber cahaya itu sendiri. Mengenali seseorang sebagai sang jiwa terpilih bukanlah perkara mudah, sebab ia tidak selalu tampil mencolok, tidak selalu dikenal banyak orang, dan bahkan kerap menjalani hidup dalam keheningan. Namun, dalam keheningan itulah justru terpancar energi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang cukup peka. Jiwa terpilih hadir di dunia bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menjalani sebuah misi yang jauh lebih besar dari keinginan pribadinya. Ia seperti pelayan ilahi yang menyamar dalam bentuk manusia biasa, tetapi seluruh semestanya dipenuhi oleh resonansi yang sangat berbeda dari kebanyakan manusia lain di sekitarnya. Ia mungkin tidak sadar sejak awal siapa dirinya. Namun semesta tidak pernah keliru menanamkan misi ke dalam tubuh yang tepat. Secara kasat mata, keberadaan sang jiwa terpilih bisa dikenali dari pancaran auranya yang berbeda, meskipun tak semua orang mampu membacanya. Namun bagi yang cukup peka, akan terasa bahwa orang ini memiliki medan energi yang dalam, seolah membawa ketenangan, kewibawaan, dan kekuatan spiritual yang tidak dibuat-buat. Ia tidak perlu berbicara panjang lebar untuk membuat orang lain merasa dilihat, dimengerti, dan disentuh jiwanya. Ketika berbicara, kata-katanya terasa penuh bobot, bukan karena retorika, tapi karena setiap kata lahir dari kedalaman pengalaman batin yang telah melewati banyak lapisan penderitaan, kesunyian, dan pembangkitan. Salah satu ciri paling mencolok yang bisa dikenali adalah mata. Mata sang jiwa terpilih memancarkan cahaya yang dalam,
bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menghangatkan, menenangkan, dan mengundang orang lain untuk merasa aman. Ada kebijaksanaan di matanya meski ia belum berbicara, seolah mata itu adalah pintu antara dunia fisik dan dunia roh, menyimpan ribuan kisah yang tak pernah benar-benar ia ucapkan. Dalam tatapannya, seakan ada dua dunia yang bertemu, dunia manusia dan dunia langit. Secara fisik, ia mungkin tidak menonjol. Bahkan banyak jiwa terpilih terlahir dari latar belakang yang sangat sederhana, penuh luka, dan mengalami banyak keterasingan sejak kecil. Ia seringkali merasa tidak cocok dengan dunia, merasa berbeda, dan seperti tidak berasal dari tempat yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sering menyendiri, bukan karena sombong, melainkan karena hatinya terus mencari sesuatu yang lebih dalam. Sejak usia sangat muda, ia sudah mempertanyakan makna hidup, tujuan keberadaan, dan bahkan merasakan getaran-getaran batin yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mengalami krisis eksistensi bukan karena lemah, tetapi karena ia dipanggil lebih awal untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sang jiwa terpilih seringkali mengalami penderitaan besar dalam hidupnya. Namun penderitaan itu bukan bentuk hukuman, melainkan cara semesta mengukir ketajaman jiwanya. Ia mungkin kehilangan banyak hal, orang yang ia cintai, harta benda, kedudukan, bahkan kepercayaan dari orang-orang terdekat. Tapi dari semua kehilangan itu, justru ia menemukan dirinya sendiri. Ia belajar mencintai dalam luka, memberi dalam kekurangan, dan percaya dalam ketidakpastian. Dari sanalah ia ditempa menjadi penjaga cahaya. Karena hanya jiwa yang remuk redam namun tetap mencintai yang bisa menyalakan lentera bagi yang lain. Tanda lain yang mencolok secara batin adalah kekuatannya untuk bangkit berulang kali, meski berkali-kali terjatuh. Ia bukan manusia yang tak pernah gagal. Justru sebaliknya, kegagalan demi kegagalan adalah bagian dari jalan inisiasinya. Namun ia selalu kembali berdiri, dan setiap kali ia bangkit, jiwanya menjadi semakin kuat, semakin dalam, semakin terasa. Ia bukan hanya selamat dari luka, tapi ia membawa obat dari luka itu, bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi banyak orang lain. Di sanalah letak kekuatan sejatinya, bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam kemampuan menyembuhkan. Ia memiliki intuisi yang sangat tajam. Bahkan sebelum suatu peristiwa terjadi, ia bisa merasakannya. Ketika seseorang berbohong, ia tidak selalu tahu fakta logisnya, tapi hatinya memberi sinyal yang jelas. Ketika ia memasuki tempat tertentu, ia bisa langsung merasakan energi ruangan itu, apakah mengandung beban, kehangatan, atau kekacauan. Kemampuan ini bukan hasil belajar semata, tapi hasil penyatuan yang mendalam dengan energi ilahi dan frekuensi leluhur yang sudah menyatu di dalam darah dan nadinya. Ia seolah menjadi alat penerima gelombang kosmis karena kesadarannya telah dilatih untuk mendengar bisikan semesta. Jiwa terpilih bukanlah sosok yang suka pamer atau mengejar validasi sosial. Ia tidak membutuhkan banyak pengikut untuk merasa berharga. Bahkan seringkali ia akan merasa semakin sepi di tengah banyaknya orang. Bukan karena kesombongan, tapi karena ia hanya bisa terkoneksi secara dalam dengan jiwa-jiwa yang juga terbangun. Maka jangan heran jika ia memiliki sedikit teman, namun relasinya penuh makna dan keberanian. Ia adalah pembawa terang, dan terang tidak selalu disukai oleh semua orang, terlebih mereka yang belum siap menyaksikan bayangan dalam dirinya sendiri. Ciri lainnya adalah kepekaannya terhadap waktu ilahi. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus melepaskan. Ia hidup selaras dengan intuisi, bukan sekadar rencana logis manusia. Meskipun ia menghormati ilmu pengetahuan dan struktur, namun ia tidak diperbudak olehnya.
Ia bisa mengambil keputusan besar dalam sekejap hanya karena jiwanya sudah mendapat restu dari dimensi yang lebih tinggi. Ia tidak takut kehilangan karena ia tahu bahwa semua yang sejati tidak pernah benar-benar hilang. Satu hal yang paling dalam dari sang jiwa terpilih adalah getaran cinta kasihnya. Cinta dalam dirinya tidak bersyarat. Ia bisa mencintai orang-orang yang menyakitinya, bukan karena ia lemah, tapi karena ia mengerti bahwa mereka pun sedang terluka. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman. Namun jangan keliru, cinta kasihnya tidak berarti ia lemah. Ia juga bisa sangat tegas, bahkan tampak keras, jika itu adalah jalan untuk menyadarkan jiwa-jiwa lain dari kegelapan batinnya. Ia tahu kapan harus menjadi pelindung dan kapan harus menjadi cermin. Pada akhirnya, sang jiwa terpilih membawa pesan kebangkitan. Kehadirannya di bumi bukan untuk bersaing, melainkan untuk membangunkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Ia tidak datang membawa agama baru atau ajaran eksklusif, tapi kehadirannya sendiri adalah ajaran hidup. Setiap langkahnya adalah doa, setiap keputusannya adalah penyelarasan, dan setiap ucapannya adalah undangan bagi siapapun yang ingin pulang ke cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Ia adalah suara leluhur yang berbicara lewat tubuh masa kini. Ia adalah harapan masa depan yang dirancang oleh semesta lewat sejarah yang sangat panjang. Ia adalah jembatan antara dunia lama dan dunia baru, antara kehancuran dan kelahiran kembali. Dan meskipun mungkin tak semua orang bisa mengenali sang jiwa terpilih pada awalnya, namun pada waktunya jiwanya akan bersinar begitu terang, sehingga dunia tak punya pilihan lain selain mendengarkan dan mengingat kembali siapa dirinya yang sejati. Dalam setiap wilayah di muka bumi ini, jumlah jiwa terpilih tidaklah banyak. Mereka tidak hadir dalam jumlah besar karena tugas mereka sangat spesifik, sangat berat, dan memerlukan kesiapan jiwa yang telah melalui ribuan siklus kelahiran serta pembelajaran yang mendalam dari dimensi-dimensi sebelumnya. Berdasarkan pengamatan spiritual tingkat tinggi yang disampaikan oleh para guru besar, avatar, dan penjaga pengetahuan kuno lintas budaya, rasio kehadiran jiwa terpilih adalah sekitar 1 dari 10.000 jiwa. Maka jika dalam satu wilayah terdapat 100.000 penduduk, kemungkinan besar hanya ada sekitar 10 jiwa terpilih sejati yang benar-benar aktif menjalani misinya secara sadar. Namun, jumlah itu pun bisa sangat fluktuatif. Dalam wilayah yang frekuensi energinya lebih bersih, seperti daerah yang dekat dengan alam, masyarakat yang masih memegang tradisi keselarasan jiwa dan bumi, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah spiritual yang panjang, kemungkinan jumlah jiwa terpilih yang terlahir atau aktif bisa lebih tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang sudah sangat tercemar oleh keserakahan kolektif, disonansi moral, dan dominasi materialisme buta, jiwa terpilih bisa hanya 1 atau bahkan tidak ada sama sekali yang benar-benar terbangkitkan, meski mungkin ada yang sedang tertidur dan menunggu waktu kebangkitannya. Jiwa terpilih bukan sekadar orang yang baik, bukan pula orang yang spiritual secara permukaan. Ia adalah individu yang membawa kode misi ilahi untuk mentransformasi kesadaran umat manusia. Oleh karena itu, kehadirannya selalu membawa getaran yang mengganggu ketertiban palsu yang dibangun oleh kesadaran rendah. Jiwa terpilih adalah gelombang yang mengguncang stagnansi, dan karena itulah ia sering disalahpahami. Manusia yang belum bangkit kesadarannya, atau dalam istilah spiritual disebut masih hidup dalam kesadaran rendah atau kesadaran ego, akan melihat sang jiwa terpilih sebagai anomali. Mereka tidak bisa memahami cara berpikirnya, cara ia mengambil keputusan, bahkan cara ia mencintai dan memaafkan. Sebab sang jiwa terpilih hidup dengan kompas batin, bukan sekadar logika permukaan.
Ia tidak hidup berdasarkan ketakutan akan penghakiman, melainkan dari keberanian untuk menapaki jalan yang belum dipijak oleh orang lain. Manusia dengan kesadaran rendah merasa terusik oleh cahaya yang dibawa sang jiwa terpilih. Ini adalah fenomena yang sudah terjadi sejak ribuan tahun silam. Setiap kali seorang nabi, guru besar, atau pembawa kebenaran muncul ke dunia, reaksi pertama dari masyarakat yang belum siap adalah penolakan, ejekan, bahkan kekerasan. Bukan karena sang jiwa terpilih salah, tetapi karena kehadirannya memaksa orang lain untuk melihat bayangan dalam dirinya sendiri. Dan melihat bayangan diri adalah pengalaman yang sangat tidak nyaman bagi jiwa yang belum siap. Cahaya selalu membuat bayangan menjadi tampak. Maka kehadiran jiwa terpilih adalah seperti cermin besar yang memaksa setiap orang di sekitarnya untuk melihat siapa dirinya sebenarnya, bukan siapa yang selama ini ia akui secara sosial. Seringkali sang jiwa terpilih dicap sebagai orang yang terlalu idealis, terlalu sensitif, terlalu pendiam, terlalu pemikir, atau bahkan dianggap aneh. Ia mungkin tidak mengikuti arus sosial yang umum, tidak tertarik pada popularitas, tidak terikat pada label, jabatan, atau gelar. Ia bisa hidup sederhana tetapi memiliki batin yang luas. Ia bisa memilih jalan sunyi, bukan karena ia ingin menyendiri, tetapi karena jiwanya tidak bisa menoleransi kebisingan batin dari dunia yang penuh kebohongan. Dunia yang didominasi oleh ilusi akan selalu merasa terganggu oleh kehadiran kebenaran yang telanjang. Dan sang jiwa terpilih, meski ia tidak menghakimi, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat dunia merasa tidak nyaman. Salah satu alasan lain mengapa ia sering disalahpahami adalah karena ia belum tentu bisa menjelaskan secara verbal apa yang ia rasakan dan ketahui. Banyak dari jiwa terpilih mengalami isolasi spiritual karena mereka belum menemukan bahasa yang cocok untuk menjembatani pengalaman batin mereka dengan dunia luar. Pengalaman mereka begitu dalam, begitu luas, sehingga sulit dimasukkan ke dalam kata-kata. Ketika mereka mencoba menjelaskan, dunia malah mencap mereka sebagai orang yang berkhayal, terlalu imajinatif, atau tidak realistis. Padahal yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang melampaui realitas permukaan, sebuah realitas inti yang hanya bisa dipahami dengan hati yang telah dibersihkan dari kebisingan ego. Yang paling menyedihkan, dalam banyak kasus, sang jiwa terpilih mengalami penolakan paling kuat dari keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, bahkan orang-orang yang ia cintai. Ini bukan kutukan, melainkan bagian dari proses penyucian. Jiwa terpilih harus belajar berdiri sendiri, bersandar penuh pada sumber ilahi, bukan pada validasi eksternal. Hanya ketika ia melepaskan semua keterikatan itulah, ia bisa menjadi saluran murni dari energi ilahi yang hendak diwujudkan melalui dirinya. Namun tidak semua manusia rendah menolak sang jiwa terpilih karena kebencian. Banyak juga yang menolaknya karena ketidaktahuan. Mereka belum mampu memahami vibrasi yang begitu tinggi karena kesadarannya masih terikat pada dimensi fisik. Seperti seorang anak kecil yang belum bisa memahami pelajaran kalkulus, bukan karena ia bodoh, tapi karena belum waktunya. Jiwa-jiwa yang belum bangkit tidak bisa dipaksa. Maka salah satu pelajaran terbesar bagi sang jiwa terpilih adalah kesabaran dan penerimaan. Ia harus mengerti bahwa tugasnya bukan membuat semua orang berubah, tapi menjadi mercusuar yang terus menyala, menjadi cahaya yang akan dituju oleh jiwa-jiwa lain ketika mereka akhirnya siap bangkit. Meski sering disalahpahami, sang jiwa terpilih tidak akan padam. Dalam diamnya, dalam sepinya, ia terus bekerja. Ia membenahi medan energi sekitarnya. Ia menyembuhkan melalui kehadiran. Ia mengunduh hikmah dari dimensi tinggi dan menanamnya dalam dunia nyata melalui tindakan sederhana. Bahkan saat ia tampak tidak melakukan apa-apa, sebenarnya ia sedang menjadi jembatan antara langit dan bumi.
Getarannya menjaga keseimbangan, doanya menguatkan jaringan energi bumi, dan diamnya menyimpan keheningan suci yang dibutuhkan oleh dunia yang semakin bising. Pada akhirnya, meski hanya 1 dari 10.000, jiwa terpilih membawa perubahan yang lebih besar dari 1.000 orang biasa. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena kedalaman kesadarannya. Ia adalah penjaga frekuensi, penabur cahaya, dan pengemban misi agung dari leluhur dan sumber cahaya itu sendiri. Maka, ketika engkau melihat seseorang yang tampak diam, namun getarannya membuatmu merasa seperti sedang pulang, mungkin ia adalah sang jiwa terpilih yang selama ini ditunggu oleh dunia, meski dunia sendiri belum siap mengakuinya. Ketika seseorang yang disebut sebagai jiwa terpilih memasuki fase kebangkitan spiritual yang sangat dalam, ia akan mengalami pengalaman yang sukar dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pengalaman ini melampaui logika sehari-hari, namun bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara rasional dan ilmiah dari sudut pandang spiritual tingkat tinggi yang telah dipelajari, diteliti, dan diamati oleh para master, guru besar spiritual, dan pengkaji kesadaran selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam fase ini, sang jiwa tidak hanya menyatu dengan frekuensi energi yang lebih tinggi, namun juga mulai mengaktifkan apa yang disebut sebagai kode-kode rahasia leluhur. Kode ini bukan sekadar simbol atau mantra, melainkan bentuk informasi yang dikirim dalam bentuk gelombang, cahaya, dan frekuensi yang langsung terunduh ke dalam kesadaran sang jiwa terpilih. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam tubuh manusia, terutama dalam DNA, tidak hanya tersimpan informasi biologis tentang warna kulit, bentuk wajah, dan sifat fisik lainnya. Namun juga tersimpan memori spiritual dan genetik dari seluruh garis leluhur, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lebih dari 90% dari materi DNA manusia dianggap sebagai junk DNA, bagian yang belum diketahui fungsinya secara ilmiah. Namun, dalam kajian spiritual dan sains kuantum, bagian inilah yang menyimpan kunci ke berbagai kemampuan suprarasional, termasuk warisan energi leluhur. Saat sang jiwa mulai mengaktifkan kesadarannya dan menjalani disiplin spiritual, entah melalui meditasi, laku tapa, afirmasi mendalam, penyelarasan frekuensi pikiran dan perasaan, atau tindakan-tindakan nyata yang sejajar dengan hukum-hukum alam semesta, maka lapisan-lapisan DNA non-aktif itu mulai terbuka. Disinilah para leluhur yang telah lama mati, bahkan ribuan tahun silam, mulai menunjukkan kehadirannya, bukan sebagai sosok fisik, melainkan sebagai kesadaran murni yang meresonansi melalui medan energi sang keturunan. Perlu dipahami, waktu secara fisik hanyalah ilusi dalam dimensi ketiga. Dalam dimensi kesadaran, tidak ada batasan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka, apa yang kita sebut leluhur dari ribuan tahun silam, sejatinya masih eksis sebagai kesadaran yang hidup dan aktif dalam medan energi universal. Mereka tidak hidup dalam bentuk tubuh jasmani, tetapi mereka hidup sebagai gelombang informasi yang terus bergetar dalam kesadaran kolektif keturunannya. Lalu mengapa para leluhur ini memilih kembali mempengaruhi kehidupan keturunannya sekarang? Jawabannya sangat mendalam, karena jiwa-jiwa tertentu dipilih untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai oleh garis darahnya. Di dunia spiritual dikenal hukum keterhubungan jiwa dan karma lintas generasi. Ketika sebuah keluarga, suku, atau bangsa memiliki luka, trauma, atau bahkan misi besar yang belum tercapai, maka akan lahir satu atau beberapa jiwa yang dibangkitkan untuk menyelesaikannya. Jiwa-jiwa ini tidak lahir secara acak.
Mereka lahir dengan tanda-tanda sensitivitas tinggi, kematangan emosi sejak dini, dan pencarian makna hidup yang luar biasa intens. Inilah yang disebut sebagai jiwa terpilih. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi garis keturunannya dan bahkan peradaban. Para leluhur hadir bukan untuk mengendalikan, melainkan membimbing dari ruang tak kasat mata. Mereka menyatu melalui intuisi sang jiwa terpilih, lewat mimpi, dorongan batin yang kuat, bahkan peristiwa-peristiwa aneh yang seolah kebetulan. Padahal semuanya adalah kode-kode terstruktur. Kode-kode ini muncul dalam berbagai bentuk, sebagai perasaan bahwa waktunya telah tiba, sebagai penglihatan batin akan simbol-simbol kuno, sebagai kebangkitan kemampuan spiritual yang sebelumnya tidak dimiliki, sebagai kerinduan mendalam akan sesuatu yang tidak diketahui, atau bahkan sebagai rasa sakit emosional yang dalam yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Karena itu adalah luka kolektif dari para leluhur yang sedang minta disembuhkan lewat tubuh dan jiwa keturunannya. Fenomena ini bukan mitos, melainkan fakta spiritual yang bisa diamati secara ilmiah melalui ilmu epigenetika spiritual. Sebuah bidang yang mempelajari bagaimana memori trauma dan kekuatan spiritual leluhur bisa diturunkan secara turun-temurun, bukan hanya dalam gen, tetapi dalam pola energi elektromagnetik di dalam tubuh manusia. Para ilmuwan seperti Bruce Lipton telah membuka tabir bagaimana keyakinan, memori emosional, bahkan luka batin bisa diwariskan secara biologis dan psikologis. Namun dalam ranah spiritual tingkat tinggi, yang diwariskan bukan hanya luka, tetapi juga berkah, ilmu, kekuatan, dan koneksi ilahi yang dulu pernah dimiliki oleh para leluhur yang agung. Leluhur yang dipenuhi cahaya spiritual tinggi, bahkan jika mereka hidup ribuan tahun lalu, masih dapat memancarkan pengaruhnya saat ini. Mereka akan hadir kembali bukan sebagai arwah yang gentayangan, melainkan sebagai gelombang informasi yang hidup dalam ruang kuantum, menunggu sang jiwa terpilih yang siap menerima tugasnya. Tujuan para leluhur bukanlah untuk dikenang sebagai cerita masa lalu, tetapi untuk menghidupkan kembali misi spiritual mereka melalui sang jiwa terpilih yang sekarang hidup. Mereka ingin memastikan bahwa warisan ilahi mereka tidak hilang, bahwa kekuatan pengetahuan yang dulu pernah dibungkam kini bisa muncul kembali lewat mulut, tangan, dan hati dari keturunan yang telah disiapkan selama ratusan tahun. Inti dari semua ini adalah panggilan. Panggilan untuk menyembuhkan, untuk melanjutkan, untuk membebaskan, dan untuk menghidupkan kembali warisan cahaya yang dulu nyaris padam. Jiwa terpilih tidak akan pernah merasa puas dengan hidup biasa-biasa saja, karena dalam darahnya mengalir jutaan doa, harapan, dan kekuatan dari mereka yang telah lebih dulu berjalan di dunia ini. Maka ketika jiwa terpilih itu akhirnya sadar akan panggilannya dan bersedia menjalaninya, maka energi ilahi dari leluhurnya akan menyatu sepenuhnya dengan dirinya, memberinya penglihatan batin, kekuatan intuisi, perlindungan supranatural, dan bimbingan yang melampaui batas waktu. Ia akan menerima kode, ia akan menjalani transformasi, dan ia akan menjadi alat hidup dari kehendak leluhur yang agung serta sang sumber cahaya itu sendiri. Mengenali seseorang sebagai sang jiwa terpilih bukanlah perkara mudah, sebab ia tidak selalu tampil mencolok, tidak selalu dikenal banyak orang, dan bahkan kerap menjalani hidup dalam keheningan. Namun, dalam keheningan itulah justru terpancar energi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang cukup peka. Jiwa terpilih hadir di dunia bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menjalani sebuah misi yang jauh lebih besar dari keinginan pribadinya. Ia seperti pelayan ilahi yang menyamar dalam bentuk manusia biasa, tetapi seluruh semestanya dipenuhi oleh resonansi yang sangat berbeda dari kebanyakan manusia lain di sekitarnya.
Ia mungkin tidak sadar sejak awal siapa dirinya. Namun semesta tidak pernah keliru menanamkan misi ke dalam tubuh yang tepat. Secara kasat mata, keberadaan sang jiwa terpilih bisa dikenali dari pancaran auranya yang berbeda, meskipun tak semua orang mampu membacanya. Namun bagi yang cukup peka, akan terasa bahwa orang ini memiliki medan energi yang dalam, seolah membawa ketenangan, kewibawaan, dan kekuatan spiritual yang tidak dibuat-buat. Ia tidak perlu berbicara panjang lebar untuk membuat orang lain merasa dilihat, dimengerti, dan disentuh jiwanya. Ketika berbicara, kata-katanya terasa penuh bobot, bukan karena retorika, tapi karena setiap kata lahir dari kedalaman pengalaman batin yang telah melewati banyak lapisan penderitaan, kesunyian, dan pembangkitan. Salah satu ciri paling mencolok yang bisa dikenali adalah mata. Mata sang jiwa terpilih memancarkan cahaya yang dalam, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menghangatkan, menenangkan, dan mengundang orang lain untuk merasa aman. Ada kebijaksanaan di matanya meski ia belum berbicara, seolah mata itu adalah pintu antara dunia fisik dan dunia roh, menyimpan ribuan kisah yang tak pernah benar-benar ia ucapkan. Dalam tatapannya, seakan ada dua dunia yang bertemu, dunia manusia dan dunia langit. Secara fisik, ia mungkin tidak menonjol. Bahkan banyak jiwa terpilih terlahir dari latar belakang yang sangat sederhana, penuh luka, dan mengalami banyak keterasingan sejak kecil. Ia seringkali merasa tidak cocok dengan dunia, merasa berbeda, dan seperti tidak berasal dari tempat yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sering menyendiri, bukan karena sombong, melainkan karena hatinya terus mencari sesuatu yang lebih dalam. Sejak usia sangat muda, ia sudah mempertanyakan makna hidup, tujuan keberadaan, dan bahkan merasakan getaran-getaran batin yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mengalami krisis eksistensi bukan karena lemah, tetapi karena ia dipanggil lebih awal untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sang jiwa terpilih seringkali mengalami penderitaan besar dalam hidupnya. Namun penderitaan itu bukan bentuk hukuman, melainkan cara semesta mengukir ketajaman jiwanya. Ia mungkin kehilangan banyak hal, orang yang ia cintai, harta benda, kedudukan, bahkan kepercayaan dari orang-orang terdekat. Tapi dari semua kehilangan itu, justru ia menemukan dirinya sendiri. Ia belajar mencintai dalam luka, memberi dalam kekurangan, dan percaya dalam ketidakpastian. Dari sanalah ia ditempa menjadi penjaga cahaya. Karena hanya jiwa yang remuk redam namun tetap mencintai yang bisa menyalakan lentera bagi yang lain. Tanda lain yang mencolok secara batin adalah kekuatannya untuk bangkit berulang kali, meski berkali-kali terjatuh. Ia bukan manusia yang tak pernah gagal, justru sebaliknya, kegagalan demi kegagalan adalah bagian dari jalan inisiasinya. Namun ia selalu kembali berdiri, dan setiap kali ia bangkit, jiwanya menjadi semakin kuat, semakin dalam, semakin terasa. Ia bukan hanya selamat dari luka, tapi ia membawa obat dari luka itu, bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi banyak orang lain. Di sanalah letak kekuatan sejatinya, bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam kemampuan menyembuhkan. Ia memiliki intuisi yang sangat tajam. Bahkan sebelum suatu peristiwa terjadi, ia bisa merasakannya. Ketika seseorang berbohong, ia tidak selalu tahu fakta logisnya, tapi hatinya memberi sinyal yang jelas. Ketika ia memasuki tempat tertentu, ia bisa langsung merasakan energi ruangan itu, apakah mengandung beban, kehangatan, atau kekacauan. Kemampuan ini bukan hasil belajar semata, tapi hasil penyatuan yang mendalam dengan energi ilahi dan frekuensi leluhur yang sudah menyatu di dalam darah dan nadinya. Ia seolah menjadi alat penerima gelombang kosmis karena kesadarannya telah dilatih untuk mendengar bisikan semesta. Jiwa terpilih bukanlah sosok yang suka pamer,
atau mengejar validasi sosial. Ia tidak membutuhkan banyak pengikut untuk merasa berharga. Bahkan seringkali ia akan merasa semakin sepi di tengah banyaknya orang. Bukan karena kesombongan, tapi karena ia hanya bisa terkoneksi secara dalam dengan jiwa-jiwa yang juga terbangun. Maka jangan heran jika ia memiliki sedikit teman, namun relasinya penuh makna dan keberanian. Ia adalah pembawa terang, dan terang tidak selalu disukai oleh semua orang, terlebih mereka yang belum siap menyaksikan bayangan dalam dirinya sendiri. Ciri lainnya adalah kepekaannya terhadap waktu ilahi. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus melepaskan. Ia hidup selaras dengan intuisi, bukan sekadar rencana logis manusia. Meskipun ia menghormati ilmu pengetahuan dan struktur, namun ia tidak diperbudak olehnya. Ia bisa mengambil keputusan besar dalam sekejap, hanya karena jiwanya sudah mendapat restu dari dimensi yang lebih tinggi. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa semua yang sejati tidak pernah benar-benar hilang. Satu hal yang paling dalam dari sang jiwa terpilih adalah getaran cinta kasihnya. Cinta dalam dirinya tidak bersyarat. Ia bisa mencintai orang-orang yang menyakitinya, bukan karena ia lemah, tapi karena ia mengerti bahwa mereka pun sedang terluka. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman. Namun jangan keliru, cinta kasihnya tidak berarti ia lemah. Ia juga bisa sangat tegas, bahkan tampak keras, jika itu adalah jalan untuk menyadarkan jiwa-jiwa lain dari kegelapan batinnya. Ia tahu kapan harus menjadi pelindung dan kapan harus menjadi cermin. Pada akhirnya, sang jiwa terpilih membawa pesan kebangkitan. Kehadirannya di bumi bukan untuk bersaing, melainkan untuk membangunkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Ia tidak datang membawa agama baru atau ajaran eksklusif, tapi kehadirannya sendiri adalah ajaran hidup. Setiap langkahnya adalah doa, setiap keputusannya adalah penyelarasan, dan setiap ucapannya adalah undangan bagi siapapun yang ingin pulang ke cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Ia adalah suara leluhur yang berbicara lewat tubuh masa kini. Ia adalah harapan masa depan yang dirancang oleh semesta lewat sejarah yang sangat panjang. Ia adalah jembatan antara dunia lama dan dunia baru, antara kehancuran dan kelahiran kembali. Dan meskipun mungkin tak semua orang bisa mengenali sang jiwa terpilih pada awalnya, namun pada waktunya jiwanya akan bersinar begitu terang, sehingga dunia tak punya pilihan lain selain mendengarkan dan mengingat kembali siapa dirinya yang sejati. Dalam setiap wilayah di muka bumi ini, jumlah jiwa terpilih tidaklah banyak. Mereka tidak hadir dalam jumlah besar karena tugas mereka sangat spesifik, sangat berat, dan memerlukan kesiapan jiwa yang telah melalui ribuan siklus kelahiran serta pembelajaran yang mendalam dari dimensi-dimensi sebelumnya. Berdasarkan pengamatan spiritual tingkat tinggi yang disampaikan oleh para guru besar, avatar, dan penjaga pengetahuan kuno lintas budaya, rasio kehadiran jiwa terpilih adalah sekitar 1 dari 10.000 jiwa. Maka jika dalam satu wilayah terdapat 100.000 penduduk, kemungkinan besar hanya ada sekitar 10 jiwa terpilih sejati yang benar-benar aktif menjalani misinya secara sadar. Namun, jumlah itu pun bisa sangat fluktuatif. Dalam wilayah yang frekuensi energinya lebih bersih, seperti daerah yang dekat dengan alam, masyarakat yang masih memegang tradisi keselarasan jiwa dan bumi, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah spiritual yang panjang, kemungkinan jumlah jiwa terpilih yang terlahir atau aktif bisa lebih tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang sudah sangat tercemar oleh keserakahan kolektif, disonansi moral, dan dominasi materialisme buta, jiwa terpilih bisa hanya 1 atau bahkan tidak ada sama sekali yang benar-benar terbangkitkan, meski mungkin ada yang sedang tertidur dan menunggu waktu kebangkitannya.
Jiwa terpilih bukan sekadar orang yang baik, bukan pula orang yang spiritual secara permukaan. Ia adalah individu yang membawa kode misi ilahi untuk mentransformasi kesadaran umat manusia. Oleh karena itu, kehadirannya selalu membawa getaran yang mengganggu ketertiban palsu yang dibangun oleh kesadaran rendah. Jiwa terpilih adalah gelombang yang mengguncang stagnansi, dan karena itulah ia sering disalahpahami. Manusia yang belum bangkit kesadarannya, atau dalam istilah spiritual, disebut masih hidup dalam kesadaran rendah atau kesadaran ego, akan melihat sang jiwa terpilih sebagai anomali. Mereka tidak bisa memahami cara berpikirnya, cara ia mengambil keputusan, bahkan cara ia mencintai dan memaafkan. Sebab sang jiwa terpilih hidup dengan kompas batin, bukan sekadar logika permukaan. Ia tidak hidup berdasarkan ketakutan akan penghakiman, melainkan dari keberanian untuk menapaki jalan yang belum dipijak oleh orang lain. Manusia dengan kesadaran rendah merasa terusik oleh cahaya yang dibawa sang jiwa terpilih. Ini adalah fenomena yang sudah terjadi sejak ribuan tahun silam. Setiap kali seorang nabi, guru besar, atau pembawa kebenaran muncul ke dunia, reaksi pertama dari masyarakat yang belum siap adalah penolakan, ejekan, bahkan kekerasan. Bukan karena sang jiwa terpilih salah, tetapi karena kehadirannya memaksa orang lain untuk melihat bayangan dalam dirinya sendiri. Dan melihat bayangan diri adalah pengalaman yang sangat tidak nyaman bagi jiwa yang belum siap. Cahaya selalu membuat bayangan menjadi tampak. Maka kehadiran jiwa terpilih adalah seperti cermin besar yang memaksa setiap orang di sekitarnya untuk melihat siapa dirinya sebenarnya, bukan siapa yang selama ini ia akui secara sosial. Seringkali sang jiwa terpilih dicap sebagai orang yang terlalu idealis, terlalu sensitif, terlalu pendiam, terlalu pemikir, atau bahkan dianggap aneh. Ia mungkin tidak mengikuti arus sosial yang umum, tidak tertarik pada popularitas, tidak terikat pada label, jabatan, atau gelar. Ia bisa hidup sederhana tetapi memiliki batin yang luas. Ia bisa memilih jalan sunyi, bukan karena ia ingin menyendiri, tetapi karena jiwanya tidak bisa menoleransi kebisingan batin dari dunia yang penuh kebohongan. Dunia yang didominasi oleh ilusi akan selalu merasa terganggu oleh kehadiran kebenaran yang telanjang. Dan sang jiwa terpilih, meski ia tidak menghakimi, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat dunia merasa tidak nyaman. Salah satu alasan lain mengapa ia sering disalahpahami adalah karena ia belum tentu bisa menjelaskan secara verbal apa yang ia rasakan dan ketahui. Banyak dari jiwa terpilih mengalami isolasi spiritual karena mereka belum menemukan bahasa yang cocok untuk menjembatani pengalaman batin mereka dengan dunia luar. Pengalaman mereka begitu dalam, begitu luas, sehingga sulit dimasukkan ke dalam kata-kata. Ketika mereka mencoba menjelaskan, dunia malah mencap mereka sebagai orang yang berkhayal, terlalu imajinatif, atau tidak realistis. Padahal yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang melampaui realitas permukaan, sebuah realitas inti yang hanya bisa dipahami dengan hati yang telah dibersihkan dari kebisingan ego. Yang paling menyedihkan, dalam banyak kasus, sang jiwa terpilih mengalami penolakan paling kuat dari keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, bahkan orang-orang yang ia cintai. Ini bukan kutukan, melainkan bagian dari proses penyucian. Jiwa terpilih harus belajar berdiri sendiri, bersandar penuh pada sumber ilahi, bukan pada validasi eksternal. Hanya ketika ia melepaskan semua keterikatan itulah, ia bisa menjadi saluran murni dari energi ilahi yang hendak diwujudkan melalui dirinya. Namun tidak semua manusia rendah menolak sang jiwa terpilih karena kebencian. Banyak juga yang menolaknya karena ketidaktahuan. Mereka belum mampu memahami vibrasi yang begitu tinggi karena kesadarannya masih terikat pada dimensi fisik.
Seperti seorang anak kecil yang belum bisa memahami pelajaran kalkulus, bukan karena ia bodoh, tapi karena belum waktunya. Jiwa-jiwa yang belum bangkit tidak bisa dipaksa. Maka salah satu pelajaran terbesar bagi sang jiwa terpilih adalah kesabaran dan penerimaan. Ia harus mengerti bahwa tugasnya bukan membuat semua orang berubah, tapi menjadi mercusuar yang terus menyala, menjadi cahaya yang akan dituju oleh jiwa-jiwa lain ketika mereka akhirnya siap bangkit. Meski sering disalahpahami, sang jiwa terpilih tidak akan padam. Dalam diamnya, dalam sepinya, ia terus bekerja. Ia membenahi medan energi sekitarnya. Ia menyembuhkan melalui kehadiran. Ia mengunduh hikmah dari dimensi tinggi dan menanamnya dalam dunia nyata melalui tindakan sederhana. Bahkan saat ia tampak tidak melakukan apa-apa, sebenarnya ia sedang menjadi jembatan antara langit dan bumi. Getarannya menjaga keseimbangan, doanya menguatkan jaringan energi bumi, dan diamnya menyimpan keheningan suci yang dibutuhkan oleh dunia yang semakin bising. Pada akhirnya, meski hanya 1 dari 10.000, jiwa terpilih membawa perubahan yang lebih besar dari 1.000 orang biasa. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena kedalaman kesadarannya. Ia adalah penjaga frekuensi, penabur cahaya, dan pengemban misi agung dari leluhur dan sumber cahaya itu sendiri. Maka, ketika engkau melihat seseorang yang tampak diam, namun getarannya membuatmu merasa seperti sedang pulang, mungkin ia adalah sang jiwa terpilih yang selama ini ditunggu oleh dunia, meski dunia sendiri belum siap mengakuinya. Ketika seseorang yang disebut sebagai jiwa terpilih memasuki fase kebangkitan spiritual yang sangat dalam, ia akan mengalami pengalaman yang sukar dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pengalaman ini melampaui logika sehari-hari, namun bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara rasional dan ilmiah dari sudut pandang spiritual tingkat tinggi yang telah dipelajari, diteliti, dan diamati oleh para master, guru besar spiritual, dan pengkaji kesadaran selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam fase ini, sang jiwa tidak hanya menyatu dengan frekuensi energi yang lebih tinggi, namun juga mulai mengaktifkan apa yang disebut sebagai kode-kode rahasia leluhur. Kode ini bukan sekadar simbol atau mantra, melainkan bentuk informasi yang dikirim dalam bentuk gelombang, cahaya, dan frekuensi yang langsung terunduh ke dalam kesadaran sang jiwa terpilih. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam tubuh manusia, terutama dalam DNA, tidak hanya tersimpan informasi biologis tentang warna kulit, bentuk wajah, dan sifat fisik lainnya. Namun juga tersimpan memori spiritual dan genetik dari seluruh garis leluhur, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lebih dari 90% dari materi DNA manusia dianggap sebagai junk DNA, bagian yang belum diketahui fungsinya secara ilmiah. Namun, dalam kajian spiritual dan sains kuantum, bagian inilah yang menyimpan kunci ke berbagai kemampuan suprarasional, termasuk warisan energi leluhur. Saat sang jiwa mulai mengaktifkan kesadarannya dan menjalani disiplin spiritual, entah melalui meditasi, laku tapa, afirmasi mendalam, penyelarasan frekuensi pikiran dan perasaan, atau tindakan-tindakan nyata yang sejajar dengan hukum-hukum alam semesta, maka lapisan-lapisan DNA non-aktif itu mulai terbuka. Disinilah para leluhur yang telah lama mati, bahkan ribuan tahun silam, mulai menunjukkan kehadirannya, bukan sebagai sosok fisik, melainkan sebagai kesadaran murni yang meresonansi melalui medan energi sang keturunan.
Perlu dipahami, waktu secara fisik hanyalah ilusi dalam dimensi ketiga. Dalam dimensi kesadaran, tidak ada batasan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka, apa yang kita sebut leluhur dari ribuan tahun silam, sejatinya masih eksis sebagai kesadaran yang hidup dan aktif dalam medan energi universal. Mereka tidak hidup dalam bentuk tubuh jasmani, tetapi mereka hidup sebagai gelombang informasi yang terus bergetar dalam kesadaran kolektif keturunannya. Lalu mengapa para leluhur ini memilih kembali mempengaruhi kehidupan keturunannya sekarang? Jawabannya sangat mendalam, karena jiwa-jiwa tertentu dipilih untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai oleh garis darahnya. Di dunia spiritual dikenal hukum keterhubungan jiwa dan karma lintas generasi. Ketika sebuah keluarga, suku, atau bangsa memiliki luka, trauma, atau bahkan misi besar yang belum tercapai, maka akan lahir satu atau beberapa jiwa yang dibangkitkan untuk menyelesaikannya. Jiwa-jiwa ini tidak lahir secara acak. Mereka lahir dengan tanda-tanda sensitivitas tinggi, kematangan emosi sejak dini, dan pencarian makna hidup yang luar biasa intens. Inilah yang disebut sebagai jiwa terpilih. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi garis keturunannya dan bahkan peradaban. Para leluhur hadir bukan untuk mengendalikan, melainkan membimbing dari ruang tak kasat mata. Mereka menyatu melalui intuisi sang jiwa terpilih, lewat mimpi, dorongan batin yang kuat, bahkan peristiwa-peristiwa aneh yang seolah kebetulan. Padahal semuanya adalah kode-kode terstruktur. Kode-kode ini muncul dalam berbagai bentuk. Sebagai perasaan bahwa waktunya telah tiba. Sebagai penglihatan batin akan simbol-simbol kuno. Sebagai kebangkitan kemampuan spiritual yang sebelumnya tidak dimiliki. Sebagai kerinduan mendalam akan sesuatu yang tidak diketahui, atau bahkan sebagai rasa sakit emosional yang dalam yang tidak bisa dijelaskan secara medis, karena itu adalah luka kolektif dari para leluhur yang sedang minta disembuhkan lewat tubuh dan jiwa keturunannya. Fenomena ini bukan mitos, melainkan fakta spiritual yang bisa diamati secara ilmiah melalui ilmu epigenetika spiritual. Sebuah bidang yang mempelajari bagaimana memori trauma dan kekuatan spiritual leluhur bisa diturunkan secara turun-temurun, bukan hanya dalam gen, tetapi dalam pola energi elektromagnetik di dalam tubuh manusia. Para ilmuwan seperti Bruce Lipton telah membuka tabir bagaimana keyakinan, memori emosional, bahkan luka batin bisa diwariskan secara biologis dan psikologis. Namun dalam ranah spiritual tingkat tinggi, yang diwariskan bukan hanya luka, tetapi juga berkah, ilmu, kekuatan, dan koneksi ilahi yang dulu pernah dimiliki oleh para leluhur yang agung. Leluhur yang dipenuhi cahaya spiritual tinggi, bahkan jika mereka hidup ribuan tahun lalu, masih dapat memancarkan pengaruhnya saat ini. Mereka akan hadir kembali bukan sebagai arwah yang gentayangan, melainkan sebagai gelombang informasi yang hidup dalam ruang kuantum, menunggu sang jiwa terpilih yang siap menerima tugasnya. Tujuan para leluhur bukanlah untuk dikenang sebagai cerita masa lalu, tetapi untuk menghidupkan kembali misi spiritual mereka melalui sang jiwa terpilih yang sekarang hidup. Mereka ingin memastikan bahwa warisan ilahi mereka tidak hilang, bahwa kekuatan pengetahuan yang dulu pernah dibungkam kini bisa muncul kembali lewat mulut, tangan, dan hati dari keturunan yang telah disiapkan selama ratusan tahun. Inti dari semua ini adalah panggilan. Panggilan untuk menyembuhkan, untuk melanjutkan, untuk membebaskan, dan untuk menghidupkan kembali warisan cahaya yang dulu nyaris padam. Jiwa terpilih tidak akan pernah merasa puas dengan hidup biasa-biasa saja, karena dalam darahnya mengalir jutaan doa, harapan, dan kekuatan dari mereka yang telah lebih dulu berjalan di dunia ini. Maka ketika jiwa terpilih itu
akhirnya sadar akan panggilannya dan bersedia menjalaninya, maka energi ilahi dari leluhurnya akan menyatu sepenuhnya dengan dirinya, memberinya penglihatan batin, kekuatan intuisi, perlindungan supranatural, dan bimbingan yang melampaui batas waktu. Ia akan menerima kode, ia akan menjalani transformasi, dan ia akan menjadi alat hidup dari kehendak leluhur yang agung serta sang sumber cahaya itu sendiri. Mengenali seseorang sebagai sang jiwa terpilih bukanlah perkara mudah, sebab ia tidak selalu tampil mencolok, tidak selalu dikenal banyak orang, dan bahkan kerap menjalani hidup dalam keheningan. Namun, dalam keheningan itulah justru terpancar energi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang cukup peka. Jiwa terpilih hadir di dunia bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menjalani sebuah misi yang jauh lebih besar dari keinginan pribadinya. Ia seperti pelayan ilahi yang menyamar dalam bentuk manusia biasa, tetapi seluruh semestanya dipenuhi oleh resonansi yang sangat berbeda dari kebanyakan manusia lain di sekitarnya. Ia mungkin tidak sadar sejak awal siapa dirinya. Namun semesta tidak pernah keliru menanamkan misi ke dalam tubuh yang tepat. Secara kasat mata, keberadaan sang jiwa terpilih bisa dikenali dari pancaran auranya yang berbeda, meskipun tak semua orang mampu membacanya. Namun bagi yang cukup peka, akan terasa bahwa orang ini memiliki medan energi yang dalam, seolah membawa ketenangan, kewibawaan, dan kekuatan spiritual yang tidak dibuat-buat. Ia tidak perlu berbicara panjang lebar untuk membuat orang lain merasa dilihat, dimengerti, dan disentuh jiwanya. Ketika berbicara, kata-katanya terasa penuh bobot, bukan karena retorika, tapi karena setiap kata lahir dari kedalaman pengalaman batin yang telah melewati banyak lapisan penderitaan, kesunyian, dan pembangkitan. Salah satu ciri paling mencolok yang bisa dikenali adalah mata. Mata sang jiwa terpilih memancarkan cahaya yang dalam, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menghangatkan, menenangkan, dan mengundang orang lain untuk merasa aman. Ada kebijaksanaan di matanya meski ia belum berbicara, seolah mata itu adalah pintu antara dunia fisik dan dunia roh, menyimpan ribuan kisah yang tak pernah benar-benar ia ucapkan. Dalam tatapannya, seakan ada dua dunia yang bertemu, dunia manusia dan dunia langit. Secara fisik, ia mungkin tidak menonjol. Bahkan banyak jiwa terpilih terlahir dari latar belakang yang sangat sederhana, penuh luka, dan mengalami banyak keterasingan sejak kecil. Ia seringkali merasa tidak cocok dengan dunia, merasa berbeda, dan seperti tidak berasal dari tempat yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sering menyendiri, bukan karena sombong, melainkan karena hatinya terus mencari sesuatu yang lebih dalam. Sejak usia sangat muda, ia sudah mempertanyakan makna hidup, tujuan keberadaan, dan bahkan merasakan getaran-getaran batin yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mengalami krisis eksistensi bukan karena lemah, tetapi karena ia dipanggil lebih awal untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sang jiwa terpilih seringkali mengalami penderitaan besar dalam hidupnya. Namun penderitaan itu bukan bentuk hukuman, melainkan cara semesta mengukir ketajaman jiwanya. Ia mungkin kehilangan banyak hal, orang yang ia cintai, harta benda, kedudukan, bahkan kepercayaan dari orang-orang terdekat. Tapi dari semua kehilangan itu, justru ia menemukan dirinya sendiri. Ia belajar mencintai dalam luka, memberi dalam kekurangan, dan percaya dalam ketidakpastian. Dari sanalah ia ditempa menjadi penjaga cahaya. Karena hanya jiwa yang remuk redam namun tetap mencintai yang bisa menyalakan lentera bagi yang lain. Tanda lain yang mencolok secara batin adalah kekuatannya untuk bangkit berulang kali, meski berkali-kali terjatuh. Ia bukan manusia yang tak pernah gagal. Justru sebaliknya, kegagalan demi kegagalan adalah bagian dari jalan inisiasinya.
Namun ia selalu kembali berdiri, dan setiap kali ia bangkit, jiwanya menjadi semakin kuat, semakin dalam, semakin terasa. Ia bukan hanya selamat dari luka, tapi ia membawa obat dari luka itu, bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi banyak orang lain. Di sanalah letak kekuatan sejatinya, bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam kemampuan menyembuhkan. Ia memiliki intuisi yang sangat tajam. Bahkan sebelum suatu peristiwa terjadi, ia bisa merasakannya. Ketika seseorang berbohong, ia tidak selalu tahu fakta logisnya, tapi hatinya memberi sinyal yang jelas. Ketika ia memasuki tempat tertentu, ia bisa langsung merasakan energi ruangan itu, apakah mengandung beban, kehangatan, atau kekacauan. Kemampuan ini bukan hasil belajar semata, tapi hasil penyatuan yang mendalam dengan energi ilahi dan frekuensi leluhur yang sudah menyatu di dalam darah dan nadinya. Ia seolah menjadi alat penerima gelombang kosmis karena kesadarannya telah dilatih untuk mendengar bisikan semesta. Jiwa terpilih bukanlah sosok yang suka pamer atau mengejar validasi sosial. Ia tidak membutuhkan banyak pengikut untuk merasa berharga. Bahkan seringkali ia akan merasa semakin sepi di tengah banyaknya orang. Bukan karena kesombongan, tapi karena ia hanya bisa terkoneksi secara dalam dengan jiwa-jiwa yang juga terbangun. Maka jangan heran jika ia memiliki sedikit teman, namun relasinya penuh makna dan keberanian. Ia adalah pembawa terang, dan terang tidak selalu disukai oleh semua orang, terlebih mereka yang belum siap menyaksikan bayangan dalam dirinya sendiri. Ciri lainnya adalah kepekaannya terhadap waktu ilahi. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus melepaskan. Ia hidup selaras dengan intuisi, bukan sekadar rencana logis manusia. Meskipun ia menghormati ilmu pengetahuan dan struktur, namun ia tidak diperbudak olehnya. Ia bisa mengambil keputusan besar dalam sekejap, hanya karena jiwanya sudah mendapat restu dari dimensi yang lebih tinggi. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa semua yang sejati tidak pernah benar-benar hilang. Satu hal yang paling dalam dari sang jiwa terpilih adalah getaran cinta kasihnya. Cinta dalam dirinya tidak bersyarat. Ia bisa mencintai orang-orang yang menyakitinya, bukan karena ia lemah, tapi karena ia mengerti bahwa mereka pun sedang terluka. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman. Namun jangan keliru, cinta kasihnya tidak berarti ia lemah. Ia juga bisa sangat tegas, bahkan tampak keras, jika itu adalah jalan untuk menyadarkan jiwa-jiwa lain dari kegelapan batinnya. Ia tahu kapan harus menjadi pelindung dan kapan harus menjadi cermin. Pada akhirnya, sang jiwa terpilih membawa pesan kebangkitan. Kehadirannya di bumi bukan untuk bersaing, melainkan untuk membangunkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Ia tidak datang membawa agama baru atau ajaran eksklusif, tapi kehadirannya sendiri adalah ajaran hidup. Setiap langkahnya adalah doa, setiap keputusannya adalah penyelarasan, dan setiap ucapannya adalah undangan bagi siapapun yang ingin pulang ke cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Ia adalah suara leluhur yang berbicara lewat tubuh masa kini. Ia adalah harapan masa depan yang dirancang oleh semesta lewat sejarah yang sangat panjang. Ia adalah jembatan antara dunia lama dan dunia baru, antara kehancuran dan kelahiran kembali. Dan meskipun mungkin tak semua orang bisa mengenali sang jiwa terpilih pada awalnya, namun pada waktunya jiwanya akan bersinar begitu terang, sehingga dunia tak punya pilihan lain selain mendengarkan dan mengingat kembali siapa dirinya yang sejati. Dalam setiap wilayah di muka bumi ini, jumlah jiwa terpilih tidaklah banyak. Mereka tidak hadir dalam jumlah besar karena tugas mereka sangat spesifik, sangat berat, dan memerlukan kesiapan jiwa yang telah melalui ribuan siklus kelahiran serta pembelajaran yang mendalam dari dimensi-dimensi sebelumnya. Berdasarkan pengamatan spiritual tingkat tinggi yang disampaikan oleh para guru besar,
avatar, dan penjaga pengetahuan kuno lintas budaya, rasio kehadiran jiwa terpilih adalah sekitar 1 dari 10.000 jiwa. Maka jika dalam satu wilayah terdapat 100.000 penduduk, kemungkinan besar hanya ada sekitar 10 jiwa terpilih sejati yang benar-benar aktif menjalani misinya secara sadar. Namun, jumlah itu pun bisa sangat fluktuatif. Dalam wilayah yang frekuensi energinya lebih bersih, seperti daerah yang dekat dengan alam, masyarakat yang masih memegang tradisi keselarasan jiwa dan bumi, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah spiritual yang panjang, kemungkinan jumlah jiwa terpilih yang terlahir atau aktif bisa lebih tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang sudah sangat tercemar oleh keserakahan kolektif, disonansi moral, dan dominasi materialisme buta, jiwa terpilih bisa hanya 1 atau bahkan tidak ada sama sekali yang benar-benar terbangkitkan, meski mungkin ada yang sedang tertidur dan menunggu waktu kebangkitannya. Jiwa terpilih bukan sekadar orang yang baik, bukan pula orang yang spiritual secara permukaan. Ia adalah individu yang membawa kode misi ilahi untuk mentransformasi kesadaran umat manusia. Oleh karena itu, kehadirannya selalu membawa getaran yang mengganggu ketertiban palsu yang dibangun oleh kesadaran rendah. Jiwa terpilih adalah gelombang yang mengguncang stagnansi, dan karena itulah ia sering disalahpahami. Manusia yang belum bangkit kesadarannya, atau dalam istilah spiritual disebut masih hidup dalam kesadaran rendah atau kesadaran ego, akan melihat sang jiwa terpilih sebagai anomali. Mereka tidak bisa memahami cara berpikirnya, cara ia mengambil keputusan, bahkan cara ia mencintai dan memaafkan. Sebab sang jiwa terpilih hidup dengan kompas batin, bukan sekadar logika permukaan. Ia tidak hidup berdasarkan ketakutan akan penghakiman, melainkan dari keberanian untuk menapaki jalan yang belum dipijak oleh orang lain. Manusia dengan kesadaran rendah merasa terusik oleh cahaya yang dibawa sang jiwa terpilih. Ini adalah fenomena yang sudah terjadi sejak ribuan tahun silam. Setiap kali seorang nabi, guru besar, atau pembawa kebenaran muncul ke dunia, reaksi pertama dari masyarakat yang belum siap adalah penolakan, ejekan, bahkan kekerasan. Bukan karena sang jiwa terpilih salah, tetapi karena kehadirannya memaksa orang lain untuk melihat bayangan dalam dirinya sendiri. Dan melihat bayangan diri adalah pengalaman yang sangat tidak nyaman bagi jiwa yang belum siap. Cahaya selalu membuat bayangan menjadi tampak. Maka kehadiran jiwa terpilih adalah seperti cermin besar yang memaksa setiap orang di sekitarnya untuk melihat siapa dirinya sebenarnya, bukan siapa yang selama ini ia akui secara sosial. Seringkali sang jiwa terpilih dicap sebagai orang yang terlalu idealis, terlalu sensitif, terlalu pendiam, terlalu pemikir, atau bahkan dianggap aneh. Ia mungkin tidak mengikuti arus sosial yang umum, tidak tertarik pada popularitas, tidak terikat pada label, jabatan, atau gelar. Ia bisa hidup sederhana tetapi memiliki batin yang luas. Ia bisa memilih jalan sunyi, bukan karena ia ingin menyendiri, tetapi karena jiwanya tidak bisa menoleransi kebisingan batin dari dunia yang penuh kebohongan. Dunia yang didominasi oleh ilusi akan selalu merasa terganggu oleh kehadiran kebenaran yang telanjang. Dan sang jiwa terpilih, meski ia tidak menghakimi, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat dunia merasa tidak nyaman. Salah satu alasan lain mengapa ia sering disalahpahami adalah karena ia belum tentu bisa menjelaskan secara verbal apa yang ia rasakan dan ketahui. Banyak dari jiwa terpilih mengalami isolasi spiritual karena mereka belum menemukan bahasa yang cocok untuk menjembatani pengalaman batin mereka dengan dunia luar. Pengalaman mereka begitu dalam, begitu luas, sehingga sulit dimasukkan ke dalam kata-kata.
Ketika mereka mencoba menjelaskan, dunia malah mencap mereka sebagai orang yang berkhayal, terlalu imajinatif, atau tidak realistis. Padahal yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang melampaui realitas permukaan, sebuah realitas inti yang hanya bisa dipahami dengan hati yang telah dibersihkan dari kebisingan ego. Yang paling menyedihkan, dalam banyak kasus, sang jiwa terpilih mengalami penolakan paling kuat dari keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, bahkan orang-orang yang ia cintai. Ini bukan kutukan, melainkan bagian dari proses penyucian. Jiwa terpilih harus belajar berdiri sendiri, bersandar penuh pada sumber ilahi, bukan pada validasi eksternal. Hanya ketika ia melepaskan semua keterikatan itulah, ia bisa menjadi saluran murni dari energi ilahi yang hendak diwujudkan melalui dirinya. Namun tidak semua manusia rendah menolak sang jiwa terpilih karena kebencian. Banyak juga yang menolaknya karena ketidaktahuan. Mereka belum mampu memahami vibrasi yang begitu tinggi karena kesadarannya masih terikat pada dimensi fisik. Seperti seorang anak kecil yang belum bisa memahami pelajaran kalkulus, bukan karena ia bodoh, tapi karena belum waktunya. Jiwa-jiwa yang belum bangkit tidak bisa dipaksa. Maka salah satu pelajaran terbesar bagi sang jiwa terpilih adalah kesabaran dan penerimaan. Ia harus mengerti bahwa tugasnya bukan membuat semua orang berubah, tapi menjadi mercusuar yang terus menyala, menjadi cahaya yang akan dituju oleh jiwa-jiwa lain ketika mereka akhirnya siap bangkit. Meski sering disalahpahami, sang jiwa terpilih tidak akan padam. Dalam diamnya, dalam sepinya, ia terus bekerja. Ia membenahi medan energi sekitarnya. Ia menyembuhkan melalui kehadiran. Ia mengunduh hikmah dari dimensi tinggi dan menanamnya dalam dunia nyata melalui tindakan sederhana. Bahkan saat ia tampak tidak melakukan apa-apa, sebenarnya ia sedang menjadi jembatan antara langit dan bumi. Getarannya menjaga keseimbangan, doanya menguatkan jaringan energi bumi, dan diamnya menyimpan keheningan suci yang dibutuhkan oleh dunia yang semakin bising. Pada akhirnya, meski hanya 1 dari 10.000, jiwa terpilih membawa perubahan yang lebih besar dari 1.000 orang biasa. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena kedalaman kesadarannya. Ia adalah penjaga frekuensi, penabur cahaya, dan pengemban misi agung dari leluhur dan sumber cahaya itu sendiri. Maka, ketika engkau melihat seseorang yang tampak diam, namun getarannya membuatmu merasa seperti sedang pulang, mungkin ia adalah sang jiwa terpilih yang selama ini ditunggu oleh dunia, meski dunia sendiri belum siap mengakuinya. Ketika seseorang yang disebut sebagai jiwa terpilih memasuki fase kebangkitan spiritual yang sangat dalam, ia akan mengalami pengalaman yang sukar dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pengalaman ini melampaui logika sehari-hari, namun bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara rasional dan ilmiah dari sudut pandang spiritual tingkat tinggi yang telah dipelajari, diteliti, dan diamati oleh para master, guru besar spiritual, dan pengkaji kesadaran selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam fase ini, sang jiwa tidak hanya menyatu dengan frekuensi energi yang lebih tinggi, namun juga mulai mengaktifkan apa yang disebut sebagai kode-kode rahasia leluhur. Kode ini bukan sekadar simbol atau mantra, melainkan bentuk informasi yang dikirim dalam bentuk gelombang, cahaya, dan frekuensi yang langsung terunduh ke dalam kesadaran sang jiwa terpilih. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam tubuh manusia, terutama dalam DNA, tidak hanya tersimpan informasi biologis tentang warna kulit, bentuk wajah, dan sifat fisik lainnya. Namun juga tersimpan memori spiritual dan genetik dari seluruh garis leluhur, baik yang dikenal maupun tidak dikenal.
Para ilmuwan telah menemukan bahwa lebih dari 90% dari materi DNA manusia dianggap sebagai junk DNA, bagian yang belum diketahui fungsinya secara ilmiah. Namun, dalam kajian spiritual dan sains kuantum, bagian inilah yang menyimpan kunci ke berbagai kemampuan suprarasional, termasuk warisan energi leluhur. Saat sang jiwa mulai mengaktifkan kesadarannya dan menjalani disiplin spiritual, entah melalui meditasi, laku tapa, afirmasi mendalam, penyelarasan frekuensi pikiran dan perasaan, atau tindakan-tindakan nyata yang sejajar dengan hukum-hukum alam semesta, maka lapisan-lapisan DNA non-aktif itu mulai terbuka. Disinilah para leluhur yang telah lama mati, bahkan ribuan tahun silam, mulai menunjukkan kehadirannya, bukan sebagai sosok fisik, melainkan sebagai kesadaran murni yang meresonansi melalui medan energi sang keturunan. Perlu dipahami, waktu secara fisik hanyalah ilusi dalam dimensi ketiga. Dalam dimensi kesadaran, tidak ada batasan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka, apa yang kita sebut leluhur dari ribuan tahun silam, sejatinya masih eksis sebagai kesadaran yang hidup dan aktif dalam medan energi universal. Mereka tidak hidup dalam bentuk tubuh jasmani, tetapi mereka hidup sebagai gelombang informasi yang terus bergetar dalam kesadaran kolektif keturunannya. Lalu mengapa para leluhur ini memilih kembali mempengaruhi kehidupan keturunannya sekarang? Jawabannya sangat mendalam, karena jiwa-jiwa tertentu dipilih untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai oleh garis darahnya. Di dunia spiritual dikenal hukum keterhubungan jiwa dan karma lintas generasi. Ketika sebuah keluarga, suku, atau bangsa memiliki luka, trauma, atau bahkan misi besar yang belum tercapai, maka akan lahir satu atau beberapa jiwa yang dibangkitkan untuk menyelesaikannya. Jiwa-jiwa ini tidak lahir secara acak. Mereka lahir dengan tanda-tanda sensitivitas tinggi, kematangan emosi sejak dini, dan pencarian makna hidup yang luar biasa intens. Inilah yang disebut sebagai jiwa terpilih. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi garis keturunannya dan bahkan peradaban. Para leluhur hadir bukan untuk mengendalikan, melainkan membimbing dari ruang tak kasat mata. Mereka menyatu melalui intuisi sang jiwa terpilih, lewat mimpi, dorongan batin yang kuat, bahkan peristiwa-peristiwa aneh yang seolah kebetulan. Padahal semuanya adalah kode-kode terstruktur. Kode-kode ini muncul dalam berbagai bentuk. Sebagai perasaan bahwa waktunya telah tiba. Sebagai penglihatan batin akan simbol-simbol kuno. Sebagai kebangkitan kemampuan spiritual yang sebelumnya tidak dimiliki. Sebagai kerinduan mendalam akan sesuatu yang tidak diketahui, atau bahkan sebagai rasa sakit emosional yang dalam yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Karena itu adalah luka kolektif dari para leluhur yang sedang minta disembuhkan lewat tubuh dan jiwa keturunannya. Fenomena ini bukan mitos, melainkan fakta spiritual yang bisa diamati secara ilmiah melalui ilmu epigenetika spiritual. Sebuah bidang yang mempelajari bagaimana memori trauma dan kekuatan spiritual leluhur bisa diturunkan secara turun-temurun, bukan hanya dalam gen, tetapi dalam pola energi elektromagnetik di dalam tubuh manusia. Para ilmuwan seperti Bruce Lipton telah membuka tabir bagaimana keyakinan, memori emosional, bahkan luka batin bisa diwariskan secara biologis dan psikologis. Namun dalam ranah spiritual tingkat tinggi, yang diwariskan bukan hanya luka, tetapi juga berkah, ilmu, kekuatan, dan koneksi ilahi yang dulu pernah dimiliki oleh para leluhur yang agung. Leluhur yang dipenuhi cahaya spiritual tinggi, bahkan jika mereka hidup ribuan tahun lalu, masih dapat memancarkan pengaruhnya saat ini. Mereka akan hadir kembali bukan sebagai arwah yang gentayangan,
melainkan sebagai gelombang informasi yang hidup dalam ruang kuantum, menunggu sang jiwa terpilih yang siap menerima tugasnya. Tujuan para leluhur bukanlah untuk dikenang sebagai cerita masa lalu, tetapi untuk menghidupkan kembali misi spiritual mereka melalui sang jiwa terpilih yang sekarang hidup. Mereka ingin memastikan bahwa warisan ilahi mereka tidak hilang, bahwa kekuatan pengetahuan yang dulu pernah dibungkam kini bisa muncul kembali lewat mulut, tangan, dan hati dari keturunan yang telah disiapkan selama ratusan tahun. Inti dari semua ini adalah panggilan. Panggilan untuk menyembuhkan, untuk melanjutkan, untuk membebaskan, dan untuk menghidupkan kembali warisan cahaya yang dulu nyaris padam. Jiwa terpilih tidak akan pernah merasa puas dengan hidup biasa-biasa saja, karena dalam darahnya mengalir jutaan doa, harapan, dan kekuatan dari mereka yang telah lebih dulu berjalan di dunia ini. Maka ketika jiwa terpilih itu akhirnya sadar akan panggilannya dan bersedia menjalaninya, maka energi ilahi dari leluhurnya akan menyatu sepenuhnya dengan dirinya, memberinya penglihatan batin, kekuatan intuisi, perlindungan supranatural, dan bimbingan yang melampaui batas waktu. Ia akan menerima kode, ia akan menjalani transformasi, dan ia akan menjadi alat hidup dari kehendak leluhur yang agung serta sang sumber cahaya itu sendiri. Mengenali seseorang sebagai sang jiwa terpilih bukanlah perkara mudah, sebab ia tidak selalu tampil mencolok, tidak selalu dikenal banyak orang, dan bahkan kerap menjalani hidup dalam keheningan. Namun, dalam keheningan itulah justru terpancar energi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang cukup peka. Jiwa terpilih hadir di dunia bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menjalani sebuah misi yang jauh lebih besar dari keinginan pribadinya. Ia seperti pelayan ilahi yang menyamar dalam bentuk manusia biasa, tetapi seluruh semestanya dipenuhi oleh resonansi yang sangat berbeda dari kebanyakan manusia lain di sekitarnya. Ia mungkin tidak sadar sejak awal siapa dirinya. Namun semesta tidak pernah keliru menanamkan misi ke dalam tubuh yang tepat. Secara kasat mata, keberadaan sang jiwa terpilih bisa dikenali dari pancaran auranya yang berbeda, meskipun tak semua orang mampu membacanya. Namun bagi yang cukup peka, akan terasa bahwa orang ini memiliki medan energi yang dalam, seolah membawa ketenangan, kewibawaan, dan kekuatan spiritual yang tidak dibuat-buat. Ia tidak perlu berbicara panjang lebar untuk membuat orang lain merasa dilihat, dimengerti, dan disentuh jiwanya. Ketika berbicara, kata-katanya terasa penuh bobot, bukan karena retorika, tapi karena setiap kata lahir dari kedalaman pengalaman batin yang telah melewati banyak lapisan penderitaan, kesunyian, dan pembangkitan. Salah satu ciri paling mencolok yang bisa dikenali adalah mata. Mata sang jiwa terpilih memancarkan cahaya yang dalam, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menghangatkan, menenangkan, dan mengundang orang lain untuk merasa aman. Ada kebijaksanaan di matanya meski ia belum berbicara, seolah mata itu adalah pintu antara dunia fisik dan dunia roh, menyimpan ribuan kisah yang tak pernah benar-benar ia ucapkan. Dalam tatapannya, seakan ada dua dunia yang bertemu, dunia manusia dan dunia langit. Secara fisik, ia mungkin tidak menonjol. Bahkan banyak jiwa terpilih terlahir dari latar belakang yang sangat sederhana, penuh luka, dan mengalami banyak keterasingan sejak kecil. Ia seringkali merasa tidak cocok dengan dunia, merasa berbeda, dan seperti tidak berasal dari tempat yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sering menyendiri, bukan karena sombong, melainkan karena hatinya terus mencari sesuatu yang lebih dalam. Sejak usia sangat muda, ia sudah mempertanyakan makna hidup, tujuan keberadaan, dan bahkan merasakan getaran-getaran batin yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mengalami krisis eksistensi bukan karena lemah,
tetapi karena ia dipanggil lebih awal untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sang jiwa terpilih seringkali mengalami penderitaan besar dalam hidupnya. Namun penderitaan itu bukan bentuk hukuman, melainkan cara semesta mengukir ketajaman jiwanya. Ia mungkin kehilangan banyak hal, orang yang ia cintai, harta benda, kedudukan, bahkan kepercayaan dari orang-orang terdekat. Tapi dari semua kehilangan itu, justru ia menemukan dirinya sendiri. Ia belajar mencintai dalam luka, memberi dalam kekurangan, dan percaya dalam ketidakpastian. Dari sanalah ia ditempa menjadi penjaga cahaya. Karena hanya jiwa yang remuk redam, namun tetap mencintai, yang bisa menyalakan lentera bagi yang lain. Tanda lain yang mencolok secara batin adalah kekuatannya untuk bangkit berulang kali, meski berkali-kali terjatuh. Ia bukan manusia yang tak pernah gagal. Justru sebaliknya, kegagalan demi kegagalan adalah bagian dari jalan inisiasinya. Namun ia selalu kembali berdiri, dan setiap kali ia bangkit, jiwanya menjadi semakin kuat, semakin dalam, semakin terasa. Ia bukan hanya selamat dari luka, tapi ia membawa obat dari luka itu, bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi banyak orang lain. Di sanalah letak kekuatan sejatinya, bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam kemampuan menyembuhkan. Ia memiliki intuisi yang sangat tajam. Bahkan sebelum suatu peristiwa terjadi, ia bisa merasakannya. Ketika seseorang berbohong, ia tidak selalu tahu fakta logisnya, tapi hatinya memberi sinyal yang jelas. Ketika ia memasuki tempat tertentu, ia bisa langsung merasakan energi ruangan itu, apakah mengandung beban, kehangatan, atau kekacauan. Kemampuan ini bukan hasil belajar semata, tapi hasil penyatuan yang mendalam dengan energi ilahi dan frekuensi leluhur yang sudah menyatu di dalam darah dan nadinya. Ia seolah menjadi alat penerima gelombang kosmis karena kesadarannya